Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, kali ini saya coba memberikan gambaran peta politik terkait dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita tahu sampai hari ini, sampai tanggal 26, di dua kabupaten ini potensi diikuti oleh masing-masing dua pasang atau head to head. Itu yang berpotensi terjadi. Nah, kalau dilihat dari komposisi calon ini, menarik sekali untuk dibahas ini, terutama di Kabupaten Bantaeng dulu. Kita tahu di Kabupaten Bantaeng petahana yang menggandeng putri politisi senior dari PAN, Nur Kanita, kalau tidak salah, yang lebih populer dipanggil Aceh. Ini seperti itu. Ilhamsa Asikin ini menggandeng Kanita menghadapi putra Nurdin Abdullah, kalau tidak salah Pausi Nurdin ya, atau lebih populer disebut Uji, ya, seperti itu. Yang menggandeng wakil bupati sebelumnya yang Sahabuddin, kalau tidak salah ingat. Paket Uji Sahabuddin ini menghadapi Ciwang Aceh atau Ilham Nur Kanita. Ini menarik sekali. Kombinasi kedua-duanya pasangan muda senior dan muda. Nah, ini ketua KMPI ini berhadapan dengan bendahara KMPI di Kabupaten Bantaeng. Kalau dalam kacamata PTIP, dari segi analisis data, sangat ketat antara survei keduanya. Jarak yang tidak terlalu jauh. Menariknya, dari beberapa data yang kami kumpulkan, ada yang mengunggulkan Ilhamsa Asikin Nur Kanita, ada juga data yang mengunggulkan Uji dengan Sahabuddin. Seperti itu. Intinya, versi PTIP, pertarungan ini dari segi data, dari segi elektoral akan berlangsung dengan sangat ketat dan seru. Kenapa? Karena kekuatan mereka cukup berimbang. Ciwang sebagai petahana tentu sudah mempersiapkan langkah-langkahnya di periode kedua, dan keputusan dia menggandeng Nur Kanita ini menurut saya cukup tepat, karena Nur Kanita ini selain mewakili generasi milenial, juga mewakili generasi perempuan. Tentu Nur Kanita ini harus bisa memaksimalkan potensi dia sebagai satu-satunya perwakilan figur perempuan di Pilkada Bantaeng. Dan dia juga harus memaksimalkan sebagai generasi Gen Z, generasi milenial. Yang kita tahu, Uji Pausi ini putra Nurdin Abdullah ini mantan gubernur Sulawesi Selatan, mantan Bupati Bantaeng, maju mewakili pula generasi Gen Z, mewakili generasi milenial. Nah, ujian terberat di atas ini adalah akan terjadi perbandingan antara hal-hal
atau apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Ilham Shahasikin selama memimpin Kabupaten Bantaeng 5 tahun terakhir ini dengan yang telah dilakukan oleh Nurdin Abdullah sebelumnya, pendahulunya. Tentu publik pasti akan membanding-bandingkan. Kenapa publik membanding-bandingkan? Karena uji ini hadir membawa nama besar Nurdin Abdullah sebagai mantan Bupati Bantaeng. Semua orang pasti sepakat Nurdin Abdullah adalah bupati yang berhasil selama memimpin Kabupaten Bantaeng. Sehingga dia bisa memenangkan pilkada gubernur karena prestasinya di Bantaeng. Ciwang mungkin tidak mampu mengikuti jejak Nurdin Abdullah. Tetapi tentu dia juga tidak buruk-buruk amat ketika memimpin Bantaeng sebagai seorang birokrat yang dikelilingi politisi-politisi hebat karena ayahandanya Asyikin Sultan ada politisi hebat dan anggota DPR RI sudah beberapa periode. Tentu Asyikin juga telah melakukan kerja-kerja yang real. Sayangnya memang visi dan misinya mungkin yang agak berbeda. Kalau Nurdin Abdullah dia lebih cenderung pada pembangunan karena terlihat jejak-jejak pembangunannya. Ilham lebih pada pendekatan-pendekatan kemasyarakatan yang lain. Sehingga menurut saya kedua-duanya adalah bupati yang telah berhasil atau kurang lebih telah berusaha bagaimana membuat Bantaeng ini menjadi kabupaten yang stabil dari semua hal. Tetapi tentu masyarakat punya penilaian dalam mengukur kinerja Ilham Asyikin karena yang akan dia lawan adalah putra dari Nurdin Abdullah. Dan celakanya yang menjadi wakilnya kemarin justru menjadi wakil dari Uji Fauzi Nurdin ini. Nah seperti itu. Tetapi tentu kehadiran Nurkanita bisa sedikit mengimbangi keterwakilan kaum Gen Z dan milenial yang tentu akan menjadi jualan dari Fauzi Nurdin atau Uji. Dan ini akan membuat kaum milenial di atas memiliki dua pilihan. Tentu ide-ide dan gagasan dari Ilham Shahasikin dan Nurkanita Marudani ini akan menjadi penilaian kaum milenial. Begitupun visi misi dari Uji Sahabuddin dalam 3 bulan ke depan menuju 27 November. Kita lihat, insya Allah bulan depan pada saat UIP kembali turun melakukan survei di Bantaeng, baru IP lebih banyak berbicara tentang pergerakan elektoral di Bantaeng. Sabar dulu, biarkanlah kita membahas bocoran-bocoran data dari lembaga-lembaga lain dulu. Yang ada yang mengunggulkan Ilham Shahasikin, ada juga yang mengunggulkan Fauzi Nurdin Sahabuddin. Nah, seperti itu, sahabat-sahabat dan sobat-sobat IP. So, analisis sederhana terkait Pilkada Bantaeng. Kita ke Pilkada Selayar. Kita tahu di Pilkada Selayar, Adi Ansar, kader Nasdem menggandeng Pak Suwadi. Wah, ini sama dengan nama saya ini. Menghadapi Nasir Ali, saya cek dulu. Saya agak lupa siapa wakilnya Nasir Ali. Nasir Ali Mukhtar Rampung. Pak Mukhtar Rampung, kalau tidak salah wakilnya. Nah, ini juga menarik. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat episode. Kita tahu Nasir Ali ini adalah adik kandung Bupati Selayar 2 periode saat ini yang sudah berada pada periode kedua ini, Pak Basli Ali. Kalau tidak salah di 2015 lalu saya pun bagian dari suksesi sebagai konsultan dari Pak Basli Ali ini. Seperti itu.
Menariknya di sini karena berdasarkan data, pergerakan data yang dilakukan beberapa lembaga survei dan juga dilakukan oleh PTIP, persaingan peta elektoral mereka juga sangat sengit, sangat ketat. Ada lembaga survei yang mengunggulkan Natsir Ali dengan Pak Muchtar, ada juga lembaga survei yang mengunggulkan Adi Ansar Suhadi, atau singkatannya AAS. Seperti itu. Nah, kondisi ini membuat Pilkada Selayar ini sama dengan Pilkada Bantaeng. Akan berjalan ketat dan memerlukan strategi-strategi yang efektif dan jitu bagi kedua pasangan. Saya tidak tahu kalau ada pasangan ketiga, yang saya pantau baru 2 pasangan ini. Tapi kelihatannya di sana pun potensi hanya head to head pula. Artinya sama dengan Bantaeng, potensi head to head, dan pertarungannya pun akan sangat sengit. Adi Ansar, politisi muda, dan 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi, sebelumnya adalah anggota DPRD Kabupaten Selayar. Sudah sangat paham dengan kondisi Selayar sebagai wakil rakyat dari perwakilan Selayar, Bantaeng, dan Jeneponto. Tentu dia maju, dia sudah punya visi misi yang real terkait Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar. Karena sebagai anggota dewan tentu dia pasti telah menyerap aspirasi apa yang menjadi keinginan-keinginan masyarakat Selayar. Natsir Ali tentu selaku adik kandung Basli Ali tentu ingin melanjutkan apa yang telah ditorehkan, apa yang telah dikerja oleh saudaranya atau kakaknya. Tetapi memang harus diakui, Selayar ini tidak ada hal-hal yang signifikan yang dibicarakan publik terkait pembangunan. Nyaris tidak ada hal-hal yang signifikan yang menjadi pembicaraan positif. Walaupun juga kita jarang mendengar ada pembicaraan negatif terkait kinerja bupati. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa karena tidak ada yang monumental yang dilakukan oleh Pak Bupati di sana, membuat ruang-ruang bagi Adi Ansar dan Pak Suhadi ini untuk hadir membawa visi misinya yang tentu harus berbasis kajian yang real terkait keinginan masyarakat Selayar. Sebagai kabupaten kepulauan tentu harus ada keseimbangan pembangunan, keseimbangan program antara daratan dan kepulauan, dan harus ada akses yang cepat dan real antara daratan dan kepulauan sehingga masyarakat Selayar bisa beraktivitas dalam melakukan pergerakan-pergerakan ekonominya yang efektif ketika didukung oleh infrastruktur daratan dan lautan yang berimbang. Nah, tentu ini harus menjadi perhatian yang serius bagi Adi Ansar dan Suhadi dan juga Natsir Ali. Karena di era Basli Ali ini mungkin belum terlalu signifikan dalam bisa menghadirkan apa yang menjadi keinginan masyarakat Selayar. Tetapi tentu sebagai sebuah petahana pasti ada hal-hal yang telah dia kerja. Sehingga itu menjadi modal Natsir Ali dalam melanjutkan. Tetapi karena masih banyak hal-hal yang mungkin menjadi impian masyarakat Selayar yang belum bisa dikerjakan oleh Pak Basli Ali, sehingga paket Ansar Suhadi ini mendapatkan ruang-ruang dia untuk dipilih oleh masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Basli Ali. Begitupun sebaliknya, tentu yang sangat puas dengan kinerja Basli Ali akan cenderung memilih Natsir Ali. Mari kita lihat ke depan seperti apa pertarungan mereka. Insya Allah di bulan September saya pun akan membahas secara detail pergerakan elektoral, pergerakan program dan visi misi para kandidat. Karena tentu di bulan 9 kandidat-kandidat ini akan secara terbuka membuka visi misi dan program-programnya yang bisa menjadi acuan kita sebagai seorang analis politik di PTIP untuk membedah program-program dari Adi Ansar Suhadi dan Natsir Ali Muchtar rampung. Seperti itu.
sahabat dan sobat IPSO, dan juga dalam kami menggambarkan peta elektoral di Kabupaten Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan juga di sebelum jadi Kabupaten Bantaeng. Mungkin sekian dulu analisis sederhana saya dari Suhadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia PTIP, lembaga survei yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.